Inilah yang terjadi saat Jenderal Kopassus turun tangan. Hutan Papua yang selama ini jadi jalur gerilya OPM mendadak berubah jadi medan operasi senyap. TNI mengklaim 56 markas direbut dan 10 anggota OPM dilumpuhkan dalam operasi Korps Marinir Damai Bra. Tapi di balik kemenangan itu, muncul ironi yang bikin situasi makin panas. Saat markas dihancurkan dan jalur senjata mulai terbongkar, serangan terhadap warga sipil dan aparat justru terus bermunculan di tempat lain. Apakah ini tanda OPM mulai terdesak atau justru awal eskalasi baru yang lebih berbahaya? Tonton sampai akhir karena ada detail operasi yang jarang dibahas ke publik. Papua saat ini dijaga lewat dua operasi besar, Kops Habema dan Operasi Damai Kartens. Kops Habema memimpin operasi gabungan TNI di wilayah rawan konflik, sementara Damai Kartens fokus pada penegakan hukum terhadap KKB atau TPNPB OPM. Keduanya kini bergerak bersama memburu kelompok bersenjata di pedalaman Papua. Rangkaian operasi kelompok bersenjata di Papua kembali memanas sejak awal Mei 2026. Salah satu insiden pertama terjadi di jalur sungai perbatasan Asmat dan Yahukimo. Dua kapal logistik yang sedang membawa kebutuhan masyarakat dilaporkan ditembaki saat melintas di wilayah terpencil yang jauh dari pos keamanan. Peristiwa itu terjadi di jalur sungai yang selama ini menjadi satu-satunya akses distribusi beras dan kebutuhan pokok menuju Yahukimo. Informasi penyerangan cepat menyebar setelah muncul klaim dari pihak TPNPB OPM melalui siaran pers yang disebarkan juru bicara mereka, Sebi Sambom. Dalam pernyataan itu, Komandan Operasi TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka, menyebut aksi dilakukan pasukan dari Batalion Kanibal bersama kelompok bersenjata lain di bawah sejumlah komandan lapangan. Mereka mengklaim kapal yang diserang membawa aparat intelijen Indonesia yang menyamar dalam jalur logistik masyarakat. Beberapa hari setelah kejadian, Pangdam 24 Mandala Trikora Maijen TNI Fritz Willem Rizard Pelamonia akhirnya buka suara dari Merauke. Ia menyayangkan penembakan tersebut karena kapal yang diserang sebenarnya membawa logistik masyarakat, terutama beras dari Merauke menuju Yahukimo. Menurut Pangdam, tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, tetapi kejadian tersebut menjadi tanda bahwa jalur sungai Asmat menuju Yahukimo mulai tidak aman. Pernyataan itu sekaligus memperlihatkan ironi besar konflik Papua. Jalur yang seharusnya dipakai untuk menghidupi masyarakat justru berubah menjadi medan operasi dan saling curiga antara aparat dan kelompok bersenjata. Jika distribusi logistik terganggu, warga pedalaman menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. Jeda beberapa hari kemudian, situasi pun kembali memanas di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kali ini insiden terjadi di area Bandara Ena Rotali pada siang hari saat aktivitas penerbangan sedang berlangsung normal. Dua personil Kopasga TNI Angkatan Udara yang bertugas mengamankan landasan pacu sedang menjalankan patroli rutin ketika sekelompok orang tiba-tiba mendekat dan melakukan pengeroyokan. Dalam situasi yang berlangsung cepat dan kacau itu, satu pucuk senjata laras panjang milik anggota Kopasgat dilaporkan berhasil dirampas. Informasi mengenai perampasan senjata kemudian ramai dibahas di media lokal Papua Tengah dengan narasi bahwa OPM berhasil membawa kabur senjata aparat dari area bandara. Insiden ini pun langsung memicu kekhawatiran besar karena bandara di Papua bukan sekadar fasilitas transportasi biasa. Di banyak wilayah pedalaman, bandara menjadi jalur utama pengiriman logistik, akses kesehatan, hingga transportasi warga. Gangguan keamanan di bandara berarti aktivitas masyarakat bisa ikut lumpuh. Belum selesai dengan insiden bandara, suasana Papua kembali terguncang akibat serangan brutal di Tembagapura, Kabupaten Mimika. Kelompok bersenjata pimpinan Guspi Waker dilaporkan menyerang kawasan Camp Winnie Kalikuluk MP69 yang saat itu masih dipenuhi aktivitas warga sipil bersama keluarga mereka. Menurut penjelasan Kapuspen TNI Maijen Aulia Dwi Nasrullah, aparat lebih dulu mendeteksi pergerakan mencurigakan dari arah seberang sungai sebelum terdengar 2 kali letusan senjata. Tidak lama kemudian rentetan tembakan mengarah ke area permukiman dan posisi Satgas TNI di sekitar lokasi. Di tengah kepanikan itu, 2 warga sipil terkena tembakan. Salah satu korban dilaporkan meninggal dunia dan disebut
masih berusia sekitar 12-15 tahun, sementara korban lain mengalami luka di bagian kaki dan harus menjalani perawatan medis. Setelah rangkaian serangan kelompok bersenjata di Asmat, Enarotali, dan Tembagapura, aparat keamanan mulai meningkatkan operasi gabungan di sejumlah wilayah Papua. Operasi Damai Kartens bersama Kops Habema bergerak lebih agresif dengan pola penyisiran hutan, pengamanan jalur logistik, hingga pengejaran kelompok bersenjata di daerah pegunungan. Salah satu operasi terbesar terjadi di wilayah Maibrat, Papua Barat Daya. Dalam siaran resmi Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Satgas Pamtas RI PNG Mobile Yonif 10 Marinir Gobang 4 diklaim berhasil melumpuhkan 10 anggota OPM sekaligus merebut 56 markas kelompok bersenjata di Kampung Imsun dan Kampung Kisor. Operasi itu dilakukan dalam rangka pengamanan perbatasan yang selama ini dikenal rawan aktivitas kelompok bersenjata. Menurut keterangan TNI Angkatan Laut, markas-markas tersebut diduga digunakan sebagai tempat persembunyian, jalur logistik, sekaligus titik pengamatan pergerakan aparat. Penyisiran dilakukan bertahap di area hutan dan perbukitan yang sulit dijangkau kendaraan biasa. Di waktu yang hampir bersamaan, operasi lain berlangsung jauh ke dalam pegunungan Bintang. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Luki Avianto yang dikenal sebagai Jenderal berlatar Kopassus turun langsung memasuki hutan Papua bersama pasukan gabungan. Operasi ini awalnya dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sekitar distrik Oksibil. Dari laporan warga desa Ngutok, aparat kemudian menemukan 2 ladang ganja siap panen yang tersembunyi di area hutan. Satgas TNI mengklaim menemukan puluhan batang pohon ganja dengan tinggi mencapai 1,5 meter. Pertemuan itu kemudian dikaitkan dengan kelompok bersenjata setelah sebelumnya juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom sempat menyatakan bahwa anggota mereka diperbolehkan membudidayakan ganja di Papua. Setelah penembakan 2 kapal beberapa hari sebelumnya, operasi Damai Kartens bersama aparat TNI mulai memperketat pengawalan distribusi logistik. 6 kapal pengangkut kebutuhan pokok akhirnya dikawal ketat saat mencoba menembus jalur sungai menuju Yahukimo. Pengawalan pun dilakukan karena banyak kapal sebelumnya memilih berhenti di distrik Soator akibat takut menjadi sasaran penembakan. Jalur sungai Asmat menuju Yahukimo memang sangat vital karena menjadi satu-satunya akses distribusi beras dan kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah pedalaman. Untuk memperkuat keamanan, Pangdam 24 Mandala Trikora juga mengumumkan rencana pembangunan pos TNI baru di Kolf Braza, Kabupaten Asmat. Lokasi itu dipilih karena berada di titik rawan gangguan terhadap kapal logistik. Menurut Pangdam, keberadaan pos baru diharapkan bisa mempercepat respon aparat jika kembali terjadi serangan terhadap warga maupun kapal distribusi. Namun situasi Papua kembali memanas saat kontak tembak pecah di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Aparat Brimob dan Polres Dogiai melakukan patroli penyisiran setelah menerima laporan penembakan terhadap kendaraan sipil dan perusakan mobil di jalur Transnabire Enarotali. Dalam operasi itu, aparat mengklaim mendapat serangan dari kelompok bersenjata di Kampung Idadagi. Polisi kemudian membalas tembakan dan menyatakan 1 anggota KKB bernama Nopi Sontebai tewas dalam kontak senjata tersebut. Dari lokasi kejadian, aparat mengamankan senjata api rakitan kaliber 5,56, amunisi, panah, senjata tajam, dan sejumlah dokumentasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok bersenjata. Namun beberapa jam setelah peristiwa itu muncul bantahan keras dari pihak sekolah korban. SMAN 2 Dogiai menyatakan Nopi Sontebai bukanlah anggota KKB, melainkan siswa aktif kelas 11 IPS 2. Pihak sekolah bahkan menyebut korban berada di lokasi kegiatan olahraga masyarakat ketika aparat datang dan terjadi penembakan. Di tengah polemik Dogiai, patroli Kops Habema terus berjalan di wilayah Jayawijaya. Dalam operasi penyisiran di Kampung Wame, aparat menemukan sebuah bangunan dan honai yang diduga baru ditinggalkan kelompok bersenjata. Bara api di dalam honai disebut masih menyala ketika personil Satgas tiba di lokasi. Dalam penyisiran itu, aparat mengamankan 1 pucuk airsoft gun buatan Cina, 1 senapan angin, amunisi kaliber 5,56 mm, amunisi pistol 9 mm, hingga peluru revolver. Seluruh barang ditemukan di dalam tas yang ditinggalkan di bangunan utama. Kops Habema menyatakan
Patroli akan terus diperluas untuk mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata di wilayah pegunungan Papua. Di balik operasi senyap, baku tembak, dan perebutan markas di Papua, masyarakat sipil tetap menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Anak-anak kehilangan rasa aman, jalur logistik terganggu, dan ketakutan terus membayangi kampung-kampung pedalaman. Pada akhirnya, harapan terbesar masyarakat Papua tetap sama. Konflik berhenti, senjata diturunkan, dan perdamaian benar-benar hadir.